Mulai. Bukan, Pik. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semua. Salam budaya. Salam persahabatan Nusantara, seluruh Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, baiknya kita salawat dulu ya Pak Topik ya. Boleh. Nah, kita salawat apa nih? Salawat ini aja, Jibril ya. Iya. Terus ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ya, ini dengan Bapak Topik kebetulan lagi silaturahmi ke rumah malam Sabtuan ya Pik ya. Yes. Malam Sabtuan ngobrol-ngobrol tentang goib. Wah, goib. Kisah nyata. Kisah nyata. Atau begini mau menceritakan kisah nyata tentang bagaimana adanya kehidupan di dunia lain ya. Ya, betul. Ada kehidupan di dunia lain dan dia dirinya ini menceritakan kejadian dengan dirinya sendiri gitu ya. Fakta dan real tanpa rekayasa dan trik. Yes. Ya mulai aja Pak Topik, silakan. Waktu itu gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semuanya. Ini saya mau menceritakan pribadi saya tentang apa itu dunia lain atau dibilang dunia goib. Siap. Intinya kita saling berbagi aja pengalaman. Ini saya alamin sendiri, bukan bohong. Ini fakta yang terjadi di tahun 2004. 2004 ya? 2004. Sekitar lumayan hampir 20 tahun ya? 18 tahun. 18 tahunan ya. Jadi ini saya cerita ini mengingatkan tentang kematian. Siap. Kematian ini berawal dari saya bekerja. Ya, umur saya kemarin bangsa 20-an. 20, 19, 22, 23. Kejadian ini saya punya motor. Hasil kerja di bengkel. Saya kerja di Kalibaru. Saya jadi welder. Nah, di situ suatu hari mengerjakan barang bengkel lah, kayak kipas baling-baling kapal itu dari tembaga yang ditambah daging. Itu sih kejadian juga banyak kejadian yang aneh juga, tapi ya saya nggak pedulikan tadinya awalnya. Ternyata ini fakta yang terjadi. Setelah kerja setengah hari saya pulang naik motor ke rumah, selesai makan balik lagi dong. Tapi enak sambil rokok santai. Iya, siap. Apa siap. Mungkin ini tentang namanya tempat. Mungkin kalau di Jakarta Utara udah banyak yang kenal ya, namanya Keramat Tunggak. Jakarta Utara ya. Jakarta Utara di Al-Wakaf depannya itu Keramat masih ada undakan itu. Sekarang masih ada Keramat Tunggak, udah enggak ya?
Ya Kayaknya masih sih, masih masih. undakan juga. Ada makomnya juga di Makom. belakang, di gang Oh. 3. Makom apa itu, Pak? Eh, Makom wali apa makom? kalau dibilang aulia-aulia yang terdahulu lah kayak Oh, Mbah siap, siap, siap. Priuk gitu. Jadi lagi arah ke sana, lagi mau kemana? Kalau saya waktunya balik kerja lagi Oh, intinya. jam-jam berapa tuh? Jam Jadi, ya start sih dari rumah 1:30 lewat 15 menit, jam oh, 1:45 lah. siap, siap, siap. Nah, hati sih udah nggak enak dari rumah. Kayak ada kejadian apa gitu, udah nggak tenang. Siap, siap. Setelah saya tinggal di Jalan Papaya, Hmm. Sumberayu, keluar dari Gang Sumberayu, pas nyebrang belok kanan tuh ada yang ya bisikin saya, kalau dibilang mah hati lah, Hmm. hati-hati pertama. Sampai depan Al-Wakof, Maksudnya lagi naik motor ada naik bisikan motor, gitu ya? iya, dari hati juga, Dari hati ya, hati-hati aja. suruh hati-hati gitu. Saya melihat ada angkot APB 01 kalau nggak salah itu. Kan saya buru-buru itu, Hmm. ya itulah, jangan buru-buru kalau kerja, nanti Oh. bahaya. Oh, ya, ya. Lebih baik kita dari awal daripada kita deadline. Hmm. Ya kita saling mengingatkan. Jadi pas diundahkan awak kopi Hmm. itu udah ada yang ngasih tahu Hmm. jangan dilewatin Oh, emang itu gitu ya. mobil katanya. Saya kan anak muda ya, umur 20-an ya kan, masih senang-senang naik motor kebut-kebutan, Oh trek. ya, kita promosiin dulu rokok kita plat merah nih ya. Nah, iya plat merah, gudang garam merah. Plat merah, gudang garam merah. Nah, katanya rokok Mbah. Ya, jadi kalau plat merah tuh beda sama plat kuning. Oke. Terus lanjut, Pak. Nah, setelah itu saya bilang tanggung ah, saya lewatin. Hmm. Bless, emang belum terjadi apa-apa. Dan biasanya itu di tempat situ banyak kejadian-kejadian ya kecelakaan. Oh, memang tempat Tempat itu sering banget. Jadi kecelakaan pinggir jalan dia berarti, Pak. Iya, Pak ya. Jadi tengah-tengah adanya undakan itu. undakan tuh kayak Kayak lobang gitu. ada Selalu lobang. lobang. Tapi kok dilewatin pengendara motor, mobil gimana? Sering kecelakaan itu. Tapi lubangnya ada masih. Sekarang udah nggak ada, Udah nggak ada. dibikin undakan jatuhnya. Oh, tadi Tuh. lubangnya apa itu? Nggak tahu juga. Kayak aspal tuh udah di aspal dicor pasti Rembes. ambles lagi, Oh, ambles lagi gitu. oh tak mungkin tadinya makam mungkin gitu atau gimana? Ya sebetulnya Info-infonya yang berkembang. kalau itu kayak tempat keramat aja sesuatu apa gitu, tapi udah kayak udah dipindahin tuh kemana saya juga. Ya, Tapi makomnya sih ada. siap, Nah, di situ banyak kejadian. Nah, setelah saya lewatin nggak kejadian apa-apa, pas di gang 3 atau gang 4, gang 2, kan tuh depan fotokopi Eropa tuh. Tuh kalau nggak salah, saya depan itu ada taksi. Mungkin taksi juga masih inget kali. Kalau kejadian 2004 nih, kalau masih inget ya. Taksi apa, Pak? Bubert kayaknya sih itu. Bubert ya, Kayaknya salah saya ya. tabrak gitu. Ya, Jadi karena kecelakaan nggak inget lah iya. ya. Biasanya. Tapi bukannya kecelakaan, jadi pas saya lagi jalan itu saya ditarik set, kayak roh itu kayak nggak di badan saya gitu. Oh, Nggak lepas, terasa kayak lepas. tidur atau gimana gitu. Jadi perjelas Itu ya, belum lepas. iya, Sebelum terjadi tabrakan. benturan berarti. Iya. Jadi kayak Terus lepas saya gitu. ditarik. Oh, siap. Nah itu Terus pada saat itu udah nggak inget apa-apa tuh? nggak ingat apa-apa udah. Terus lu ingetnya dia lagi di mana pas lu merasa lepas itu gimana tuh? Ya ada di tempat kerjaan. Oh, yang lepas saya bilang di langsung ada di bengkel. tempat kerja. Nah, saya lihat itu karena memang lu arah ke sana ya. Iya, mau ke kantor, mau ke kerjaan ya. Tujuannya memang mau ke kerjaan. Jadi insiden kecelakaannya menabrak taksi, tapi sebelum menabrak taksi udah ditarik ada loh. yang lepas dari jasadnya Pak Taufik ini. Pak Taufik udah nggak sadar, ternyata Pak Taufik ada di lokasi kerjaan. Paham ya? Lanjut, jadi Pak. rohnya itu. Kalau Pak Taufik roh gitu ya. Kalau bilang mah ya kita kan punya jasad, punya roh. Roh itu ya dibilang di film-film itu emang bener sih. Kayak orang kita lihat itu di dunia ini sama gitu, cuma berbeda dimensi. Saya colek teman saya ngerjain
kerjaan saya. Pas sudah lepas itu. Iya. Nah, gitu. Berarti ini lanjut ya. Saya colek kok pada diem aja, saya teriak-teriak nggak ada yang nyaut. Hitungan saya sih, perkiraan saya kalau di dunia nyata sama di dunia goib itu 5 detik itu kayak 5 jam. 5 detik di dunia goib ya, pada saat lepas itu ya. Iya, itu hitungannya 5 detik kalau saya rasain. Kenapa bisa ngomong gitu, Pak? Karena singkat banget. Kok bisa tahu begitu? Jadi dari pengalaman lu bangun nyolek temen kamu kerja ya, gitu nggak bisa kerja ya? Nggak bisa. Pas itu saya balik kanan ke ruang si bos, namanya Bos Lala. Itu yang di gudang 11 itu kali baru. Saya baru selangkah, ada yang berdiri depan saya putih. Cus. Sambil berbicara, bukan tempat kamu. Bangunlah saya. Tiba kalau pas bangun itu di mana? Di rumah sakit Pelabuhan. Siap. Itu jam 6 pas dia maghrib. Bangun jam 6. Kejadian jam 1. Jam 1, 5 jam. 5 jam. Berarti lu menurut lu kejadian lu lepas itu padahal cuma berapa detik ya? Iya, itu berapa pas detik. Ada yang ngomong seperti itu, bukan tempat kamu di sini. Kamu nyampe ke jasad ternyata udah jam 6. Jam 6. Ya pemirsa, jadi kejadian di dunia lain menurut Pak Topik ini jelas berapa detik aja kan, tapi di dunia nyatanya dia sadar jam 6. Jadi kejadian itu berbeda alam itu menunjukkan durasi waktunya berbeda. Jauh banget. Jauh ya, 5 detik di dunia lainnya, 5 jam di dunia nyatanya. Ya. Itu benar fakta itu. Ya di Al-Quran juga ada ya yang saya dengar hadisnya juga. Tapi ada yang luka? Banyak. Banyaknya. Aduh, dada. Tapi dari keterangan saudara, dari keterangan teman yang ada di situ gitu, pas Pak Topik ini sadar, itu menyatakan gimana? Tadinya nggak mau nyawa kah, atau ada denyut nadi masih? Jadi yang nolongin saya juga berterima kasih, ada teman saya namanya Cap. Itu anak gang 3 apa gang 4 itu ya. Cap itu nolongin saya yang mau ke rumah sakit. Ya, sebenarnya tuh dunia goib itu apa yang di dunia nyata kayak orang tua berdoa, istilahnya baca ya zikir dibisikin kuping kita, itu kedengeran. Kedengeran. Kayak ada yang manggil. Siap. Itu benar-benar nyata itu. Makanya setiap kita tahlil atau apa doain orang tua itu emang nyata itu. Kita ngerasain itu. Kayak ada panggilan gitu. Kalau dibilang ya hadiah lah kalau dibilang. Ya, pemirsa ya, bagi yang mungkin ada saudara kita ya. Nah, itu juga ada sebagai orang tua kita yang sudah tiada. Nah, makanya berdoa tuh perlu ya, bagi mereka butuh doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Bagi orang tua yang sudah meninggal, itu doa bagi dari anak-anaknya yang hidup atau saudara yang hidup, karena hanya doa lah ya kan yang bisa menolong kita di alam goib. Siap Ya, saya istilahnya setuju itu, saya setuju. Itu fakta nyata yang saya alamin. Ya, kejadian itu sebenarnya mengingatkan kita apa arti sebuah kehidupan dan kematian. Ya, dibilang kematian itu seharusnya kan sakit ya kan. Tapi saya alamin kok beda gitu. Apa itu cuma jasad saya, roh saya kayak tertidur jatuhnya. Ya yang sakitnya ya pas udah bangun kayak gitu, sadar-sadar ya. Pala bocor. Ini bocor. Apa aja tuh? Pala, dagu belah. Kena helmnya katanya pecah ya kan. Nah, dari yang udah nolongin saya. Terus dada itu kayak nyesek gitu, nggak bisa napas, sakit bergeraknya. Ya pokoknya luar biasa lah pas setelah bangun dari kesadaran itu. Ya intinya mah
sebuah kematian itu jangan sampai kita meninggalkan ya ibadah-ibadah lah. Intinya lah, ibadah itu penting. Ibaratkan ya tiang agama lah. Ya menolong kita nantinya di alam gaib. Di dunia jangan lupa ibadah, perbanyak ibadah, kebaikan juga ya, semua ibadah, bentuknya ibadah ya. Nah itu yang dibilang di surat-surat yang benar. Terasa pasti akhir kiamat itu kayak orang baru kemarin meninggal dibangkitkan. Memang itu pasti akan terjadi. Benar nantinya. Tapi setelah kejadian itu, kesimpulan Mbak Topik, ada nggak misalnya traumatik atau ya setelah kejadian itu manfaat yang diambil lah? Banyak manfaatnya. Ya lebih ingat waktu sholat. Jangan ditinggalin. Jadi kalau udah di alam itu nggak ada yang nolong kita. Siap. Cuman amal dan ibadah kita doang. Ya mungkin kebaikan-kebaikan itu ya sangat berguna bagi kita nantinya. Karena ya alhamdulillah saya suka menolong orang. Ya bukannya ini ya saya istilahnya sering membantu atau apa, itu balasan saya pas waktu. Tapi saya pengen tahu pas diagnosa 5 jam di rumah sakit itu apa yang terjadi ya? Iya, itu Pak Taufik pernah nanya nggak ya? Nanya. Maksudnya apakah dokter melihat memang nggak ada napasnya? Karena setauku menurut saya yang bodoh ini, saya mempelajari juga namanya kegaiban, sedikit-sedikit ya tahulah, mempelajari sedikit ya. Mudah-mudahan kalau benar datang dari saya, dari Allah, kalau benar itu pun datang dari Allah, kalau salah itu pun dari saya yang bodoh ini ya, yang baru belajar. Jadi menurut saya kan di tubuh kita ini ada 3 ya, Pak ya. Iya. Yang saya anggap nih diri itu jasad yang akan hancur nantinya. Kedua pribadi itu saya bisa menganggapnya jiwa ya, soul, ada di dalam diri kita. Baru yang ketiga ruh. Makanya orang yang manusia ya, menurut saya manusia yang lepas, yang datang kematian pada manusia itu, yang lepas itu 2 menurut saya, yaitu jiwa dan ruhnya. Nah kalau versi Pak Topik ini kalau saya lihat mungkin dia yaitu pribadinya itu yang lepas, ya ruhnya masih bernapas. Makanya saya pengen tahu diagnosa yang tadi pertama itu, kalau yang disebut mati suri kan ya, yang kita tahu pada umumnya mati suri itu benar-benar dia tidak bernapas. Betul. Ya kan? Dia lepas total itu. Nah, ternyata hidup lagi pada saat dia udah dibungkus, dipocong hidup lagi kadang kan gitu. Jadi ya. Nah, kalau ini kan belum nyampe ke situ ya. Kalau udah nyampe sih sebenarnya sudah sempat temen yang nolong itu si Cap itu bilang udah nggak ada napas saya. Oh, udah nggak ada napas. Tapi ada denyut nadi, beliau bilang masih ada. Oh, masih ada. Pelan katanya. Pelan, berarti rohnya masih ada. Masih ada. Istilahnya napas sudah nggak ada saya, dibilang katanya. Dia kaget teman saya, tapi ada kok ada denyut nadinya. Wah, Topik mati nih, Topik mati gitu. Ya, sini bawa rumah sakit tuh. Nah, di rumah sakit juga itu saya dokter nanya, Mas, kamu tuh aneh katanya. Kejadian aneh sih di rumah sakit. Dokternya atau dokternya yang meriksa saya itu. Sempat diperiksa, napas nggak ada denyut kata dokternya. Udah itu tiba-tiba saya ya kayak dimasukin apa gitu. Kayak makhluk apa katanya sih dokternya, wah sampai nggak ada yang bisa nampung saya. Siap. Ada 3 orang gitu. Pokoknya beda gitu ya, kayak kemasukan apa gitu ya, ada yang ngisi badan saya katanya sih. Siap. Ya mungkin itu pertolongan dari Allah ya kan. Amin. Ya itu siapa, jadi belum waktunya lah. Belum waktunya ya itulah yang dibilang, tapi nyata banget itu saya lihat itu. Lepas dari raga itu lepas gitu kok aja ya. Dunia nyata kita sama dunia goib itu nggak jauh beda.
Nah, ya di sekeliling kita itu emang ada Oke. yang saya pegang temen nggak bisa kok, bener-bener nggak bisa Nggak los bisa ya, gitu, dia, diteriak-teriak ketemu teman dipegang nggak bisa los gitu ngomong ya, dia teriak-teriak diem bae. teriak nggak didengar gitu ya. Aneh, Nyata ini ini. ada apa ini ya kan? Pas balik kanan sesosok yang putih itu ya istilahnya Belum waktunya belum gitu. waktunya aja sih bilang, ngomong dalam hati itu belum waktunya, udah selesai terbang. Oke, Rumah Pak Topik sakit. mungkin itu aja. Kira-kira kata-kata terakhir. Sambutan saya sih terakhir, ya jangan sampailah yang di dunia ini yang kita kerjakan disia-siakan. Ya harus banyak amal, satu. Terus kedua, ibadahnya harus diperkuat. Dan jangan lupa orang tua nomor satu. Jangan ditinggalin. Itu doa orang tua tuh muzarab. Karena yang Subhanallah ya. saya di waktu itu ya terdengar ya doa orang tua. Saya bilang mah itu orang tua saya. Subhanallah ya, saling sama Islam kita saling mengingatkan. Ya, terima kasih Pak Topik. Yuk, mungkin itu aja penyampaiannya tentang dunia lain ya, iya. yang pernah Pak Topik rasakan. Masih banyak sih yang banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh di sesi channel lain kali. seksi lain dah yang apa Durasinya takutnya namanya lama. itu saling ya banyak dah siap. kehidupan Oke, itu di mungkin 2004 itu aja dari saya. Kata-kata saya mungkin kata-kata bijak, mengingatkanlah sesama muslim, saudara, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim, kulun nafsin za'iqatul maut. Ya, semua Allah yang bernyawa itu akan datang kematian. Jadi jelas kematian itu pasti akan datang pada kita semua, dan untuk itu kita harus mempersiapkan amal ibadah kita untuk menemui kematian kita nanti. Ya, begitu aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap subscribe jangan lupa asik.